Nahmadullah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan hadis yang belum sempat kita tuntaskan. Hadis yang dalam kitab Sahih Muslim di Kitabul Iman, bab bayanu kaunin nahyi anil munkar minal iman wa anal iman yazidu wa yanqus wa anal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajiban. Ini adalah hadis atau bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, pensyarah kitab Sahih Muslim, yang beliau juga adalah penulis kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat populer di kalangan para pembelajar hadis, dan mungkin hadis-hadis yang dibaca setiap setelah selesai sholat itu juga diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Ada banyak karya beliau itu. Salah satu yang lain yang besar itu adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab besar. Kitab itu bukan merangkum ya, menghimpun seluruh penjelasan dari para imam yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat Rafi'i, Ramli maksud saya, dan juga kitab itu merupakan himpunan dari syarah kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, salah satu pentolan dalam mazhab Syafi'i yang memang diakui keilmuannya amat sangat luar biasa. Nah, hadis yang kemarin yang terpotong itu hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud, yang beliau ini seperti yang pernah sering disampaikan oleh para pensyarah hadis adalah salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dan dijuluki oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagai Bahrul Ulum. Bahrun itu artinya lautan, ulum itu jamak dari ilmu, artinya lautan ilmu. Pada satu kisah dalam Kitabul Faraid dan juga dalam Kitabul Ilmi, kalau tidak salah dalam catatan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ada beberapa orang yang datang kepada Abu Musa menanyakan ikhwal waris, bagaimana waris itu harus dibagikan dan bagaimana ketentuan Islam tentang waris. Nah, kemudian sebelum menjawab, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini bertanya, kalian sempat mendatangi sebelumnya Bahrul Ulum? Yang dimaksud adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Sudah, kalau kamu sudah mendatanginya, mengapa harus datang ke saya? Nah, itu. Jadi artinya adalah bahwa sahabat ini sangat menghargai keahlian, kompetensi, dan kualifikasi sahabat lainnya dari segi tertentu. Nah, jadi ini merupakan wisdom, kebijaksanaan yang dimiliki oleh para sahabat, sekaligus juga penghormatan dan penghargaan mereka kepada para sahabat yang lainnya. Jadi kalau ada yang lebih ahli, ya sudah cukup kamu tanyakan ke dia. Itu juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas
ketika ditanya tentang sholat malamnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang lebih tahu tentang sholat malamnya Nabi adalah para istrinya, maka datangilah mereka. Tidak berarti Abdullah bin Abbas tidak tahu bagaimana Rasulullah itu sholat malam, karena dalam periwayatan Abdullah bin Abbas juga pernah mengikuti sholat malamnya Nabi yang dua kemudian ditutup satu itu. Nah, ketika Nabi kebetulan bermalam di istrinya yang terakhir yang bernama Maimunah, karena Nabi itu sebenarnya punya 12 istri, cuma yang 3 kemudian meninggal, yang tersisa adalah 9. Nah itu, meskipun nanti dalam Maria Qibtiyah itu ada perdebatan di kalangan para sejarawan. Ada yang mengatakan bahwa Maria Qibtiyah itu yang dihadiahkan ini oleh Raja Mesir diperistri, ada juga yang tetap sebagai apa itu namanya budak sahaya. Dan budak sahaya dalam Islam itu, dalam Islam ya, itu menjadi dihalalkan karena aspek kepemilikan. Sementara kalau istri itu dihalalkan karena aspek pernikahan. Tapi yang masyhur bahwa Maria Qibtiyah itu diperistri oleh Nabi. Dan dari Maria ini Nabi juga punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim, yang beliau juga meninggal dunia ketika masih kanak-kanak. Jadi Nabi itu sebenarnya punya 3 anak laki-laki, cuma memang semuanya meninggal di ketika masih kecil. Jadi tidak menyisakan satupun anak laki-laki beliau. Ini sudah menjadi rencana Allah. Nah, sebab biasanya orang itu kan ya seperti sekarang kita kan, kalau ada anak kiai pasti jadi Gus kan begitu kalau di Jawa itu kan. Cah bagus gitu ya. Jadi Agus gitu kan, jadi Gus gitu. Dan Nabi ini mungkin Allah sudah punya rencana. Tidak demikian dalam konsep Islam terkait dengan kenabian, bahwa kenabian tidak bisa diwariskan. Itu yang harus kita catat. Nah, jadi yang ada adalah anak-anak perempuan seperti Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan yang bungsu itu Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudian punya anak Hasan dan Husain. Dan Ali itu ketika masih dengan Siti Fatimah itu ya Siti Fatimah saja istrinya. Fadil itu cuma 1. Tapi ketika Siti Fatimah meninggal, Ali itu juga punya istri yang lebih dari 1. Itulah mengapa melahirkan banyak juga keturunan yang lain. Apakah tidak berniat Ali bin Abi Thalib itu menikah ketika Siti Fatimah Zahra itu masih hidup? Ada niat. Cuma Siti Fatimah baut gitu. Ya wajar ya, siapa istri yang mau dimadu kan begitu ya. Cuma memang yang menjadi persoalan dan menjadi diskusi itu Pak Aceh itu bukan karena mau poligaminya Sayyidina Ali itu, tapi karena yang akan dipoligami itu adalah anaknya Abu Sufyan kalau tidak salah gitu. Ya, yang ketika itu masih dalam posisi kafir gitu. Apakah Anda akan menikahi anak dari musuh Islam begitu? Itulah mengapa Nabi kemudian termasuk yang tidak menyetujui, sampai ada ungkapan bahwa siapapun yang menyakiti Fatimah berarti dia menyakiti aku juga. Nah ini sesuatu yang menarik. Jadi kita membaca sejarah Nabi dan sejarah para sahabatnya itu sedemikian bernuansa. Dan ini kalau kita baca dengan baik itu akan memberikan dampak pemahaman yang cukup leluasa juga kepada kita. Bagaimana kita mestinya melakukan dakwah pada hari ini gitu. Nah jadi kembali ya, jadi para sahabat itu saling menghargai. Jadi kalau mereka merasa bahwa ilmunya tentang itu tidak memadai, maka dia akan tunjukkan kepada sahabat yang lain yang dipandang lebih tahu, lebih kompeten, lebih memiliki kualifikasi. Nah ini yang harus kita ikuti. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu intinya itu sebenarnya. Ya. Nah Abdullah bin Mas'ud ini
dedeg pangadegna itu ya. Jadi dilihat dari sisi fisiknya itu kecil Pak Slamet, ya, kecil. Sehingga dia pernah naik pohon kurma ditertawakan oleh sahabat yang lain. Nah itu ya. Jadi naon ngaranna teh pecekre naonnya, beke naon lah gitu. Pokoknya mah kecil saja itu, kakinya tuh kecil gitu ya. Gitu. Dan melihat bulian, kalau kita hari ini menyebutnya perundungan yang dilakukan oleh sahabat yang lain, Nabi marah betul. Dan Nabi mengatakan bahwa yang kau tertawakan itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga bi ghairi hisab. Luar biasa, Masya Allah. Nah, apakah kita juga bisa masuk surga tanpa hisab? Sangat bisa. Kan eta mah disebut guru Nabi nu 10 manya. Artinya masih ada banyak juga yang bisa tanpa hisab, termasuk kita. Dengan persoalan orang memenuhi syarat itu, memenuhi kriteria yang harus tidak dihisab atau tidak, itu ya. Jadi peluangnya itu masih terbuka, ya. Sebab kata Nabi itu hisab meskipun apa itu namanya itu selintas saja, sebentar saja, tidak banyak, tapi menyusahkannya luar biasa. Gitu. Hisab itu kan dalam Quran itu hisab yasir, hisab yang mudah. Nah, hisab yang mudah saja itu sudah cukup membuat seseorang yang dihisab itu berkesusahan kelak di akhirat. Karena dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya selama hidup. Sekali lagi, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat utama Nabi Rasul Muhammad SAW. Nanti kita bisa baca tarikhnya seperti apa beliau ini hidup. Baik, kemarin kita sudah sampai pada bahwa setiap Nabi itu memiliki hawari. Ya, pada pekan kemarin kan memiliki juga sahabat-sahabat. Hawari sudah dijelaskan pada pekan yang kemarin adalah orang yang bersih, karena hati hawari itu dari kata hurun artinya naqiyun, bersih, suci, ikhlas. Nah, sehingga karena kesucian, kebersihan hatinya dan keikhlasannya, dia rela menolong, membantu, mendukung. Dan sebutan hawari ini nyaris ditunjukkan atau ditujukan semata kepada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam yang 12 orang itu. Tapi kemudian Nabi kan bilang di dalam hadis ini bahwa mamin nabiin ba'asahullah fi ummatin qabli illa kana lahu hawariyun wa ashab. Bahwa setiap nabi pada dasarnya memiliki hawari, penolong. Jadi Nabi sempat mengatakan likulin nabiyin hawarin wa hawariya Az-Zubair bin Al-Awwam, yang kemarin sudah saya ceritakan juga tentang beliau. Nah, ciri hawari kemarin sudah disebutkan, ya'khuduna min sunnati. Mereka hidup dengan menjadikan sunnahku sebagai pedoman, sebagai pegangan. Itu kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian wa yaqtaduna bi amrih, dan mereka pun mengikuti penuh ketaatan, kepatuhan, penuh kesetiaan amarnya. Amar siapa? Amar nabinya. Jadi ini ciri dari hawari dan sahabat itu. Setia betul mereka. Nah, Nabi itu dalam beberapa kali menasihati semua sahabatnya sebenarnya. Dan masing-masing sahabat itu dikasih amalan tertentu. Nah, jika ayeuna orang guru sok aya geuningan kasih ieu mamere naon, kasih ieu mamere naon, kasih itu mere naon. Itu Rasulullah pun begitu. Kepada Jabir dia menasihati apa, kepada Abu Hurairah dia menasihati apa. Dan yang paling kita kenang dari Abu Hurairah itu bahwa ausoni khalili, bahwa kekasihku telah mewasiatkan 3 hal. Ada duha kan yang 2 rakaat, ada witir yang tidak boleh ditinggalkan. Itu contoh. Dan itu bukan dikhususkan ya, tapi disampaikan oleh Nabi pesan itu kepada siapa tadi? Abu Hurairah. Kalau kamu lakukan itu, insya Allah kamu akan hidup jaya. Dan memang dalam sejarahnya Abu Hurairah itu yang miskin, sangat miskin Pak Arif itu, Abu Hurairah itu.
Sampai untuk makan saja dia harus menunggu hadiah dari orang, pemberian dari orang. Miskin sekali. Ketika dia masuk Islam, dia hidup bersama Nabi di sofa, di beranda masjid, Pak. Jadi itu. Jadi murid-murid Nabi yang tidak punya tempat tinggal di Madinah itu, atau yang datang dari jauh untuk menuntut ilmu kepada Nabi, itu ditempatkan di lamun orang mana disebut nanti Pak anak itu ya. Selasar ya. Hanya pokoknya etawel lah kayak gitu. Jadi bukan di dalamnya begitu, ya, tapi di luar, tapi ada tempat khusus begitu. Teras, selasar atau apalah namanya, tapi bukan di dalam. Nah, mereka itu jumlahnya berapa? Banyak, 60 orang. Pernah pada satu ketika orang menuturkan, ini yang 60 ini pada lapar, Nabi itu udah punya makanan. Kemudian ada orang yang datang membawa secawan susu. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, secawan susu, dan dalam Muslim pun diceritakan. Secawan susu, kata Nabi, lamun cek urang mah ya, Abu Hurairah bagikan ke maneh. Sok kurilingkeun. Padahal ketika itu Abu Hurairah sedang lapar-laparnya. Melihat susu geus umetapna minta ampun. Tapi Nabi tidak menyuruh dia minum duluan. Tapi malah disuruh apa? Disuruh membagikannya dulu kepada yang lain. Dalam pikiran Abu Hurairah, mana cukup ini secawan susu untuk 60 orang. Tapi Abu Hurairah dengan ikhlas hati mengikuti titah Nabi itu. Kemudian setiap orang minum. Saya tidak menyebut seperlunya ya, malah bisa disebut sekenyangnya. Karena setiap kali yang diberi sudah katanya kenyang. Terus dipapai sampai tersisa. Diminum oleh orang pun masih tersisa. Baru Rasulullah SAW minum. Nabi menjadi orang terakhir yang minum susu. Ada pemimpin yang begitu sekarang, mendahulukan orang yang dipimpinnya untuk mengecap kebaikan. Tapi yang ingin saya katakan dua hal itu. Ini adalah mukjizat. Bagaimana secawan susu bisa cukup untuk 60 orang. Dan semuanya merasa kenyang, merasa cukup. Namun cek bahasa Inggris apa? Enough. Cukup. Itu luar biasa. Itu mukjizat. Nah, ini termasuk juga bagaimana Nabi itu menasihati Anas bin Malik, yang memang sejak Nabi datang, Anas bin Malik itu oleh ibunya Ummu Sulaim itu diserahkan kepada Nabi. Hadza khudaimuk ya Rasul, ini adalah pelayan kecilmu. Umurnya ketika itu baru 10 tahun. Ya 10 tahun enak kelas seberanya? Kelas 3 apa 4 SD lah begitu. Ya. Kelas 4 SD-an dulu. Itu sudah diserahkan kepada Nabi ya, untuk menjadi pelayan kecilnya Nabi. Dan banyak sekali nasihat yang mampu direkam oleh Anas bin Malik terkait dengan berbagai macam ikhwal yang disampaikan oleh Nabi, baik yang langsung kepada beliau sendiri dengan sebutan ya bunaya, wahai anakku, padahal bukan anaknya kan, tapi begitulah cara Nabi memperlakukan anak-anak. Wahai anakku, ya bunaya in qadarta, kalau kamu mampu di pagi hari atau di sore hari, laisa fi qalbika, tidak ada di hatimu itu ghasyun, khianat, tidak ada sedikit pun dalam hati itu khianat kepada seorang pun, maka kata Nabi, maka kamu akan pasti masuk surga. Ketahuilah oleh kamu bahwa membersihkan hati dari khianat kepada siapapun itu, kata Nabi, min sunnati, adalah merupakan sunnahku. Jadi kalau kita berbicara tentang sunnah, bukan semata-mata tentang sholat, tentang saum, tentang zakat, tentang haji, atau perbuatan-perbuatan yang melibatkan fisik dan harta benda. Tapi cara bersikap, cara kita menyikapi persoalan-persoalan itu adalah merupakan juga sunnah. Buktinya tadi, membersihkan hati dari ghos, dari khianat,
dari ketidakbaikan kepada orang, dari pikiran buruk kepada orang. Itu kata Nabi merupakan min sunnati. Man ahya fi sunnati atau man ahya sunnati kanama itu jannah. Maka siapapun orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia pasti masuk surga bersamaku. Nah, itu luar biasa. Jadi sekali lagi pemaknaan sunnah jangan dibatasi hanya pada hal-hal yang terkait dengan ibadah dalam pengertian seperti yang kita pahami hari ini, termasuk membersihkan hati, pikiran, menjaga lidah, uhzun lisanak. Nabi pernah menasihati itu kepada salah seorang sahabat, luruskan lisanmu. Sebab kadang-kadang kan punten ya, orang kadang kanu iya nyarita kieu, kanu iya nyarita kitu, kanu itu nyarita beda deui. Ya teh nu bener nu mana ya. Letah teh luar lewat ka ditu ka dieu. Nah, Nabi perintahkan uhzun lisanak, luruskan untuk lisanmu. Jadi itulah mengapa lidah ulama itu lurus. Harus lurus maksud saya. Meskipun faktanya banyak yang disebut ulama tidak lurus lidahnya juga. Kadang-kadang ngomong begini, kadang-kadang ngomong begitu. Memang untuk menjadi lurus lidah itu susah. Karena ada risiko-risiko yang harus ditanggung, Pak Edi itu, ya. Aduh, kalau saya ngomong begini kepada Pak Bupati gimana ya? Itu. Kalau saya ngomong begini kepada Pak Gubernur gimana ya? Itu. Itulah mengapa para ulama dulu itu selalu menghindari, maaf, ini sejarah yang harus kita buka dan harus kita ketahui. Selalu menghindari pintu-pintu istana, pintu-pintu khalifah, selalu menghindar. Imam Malik itu ketika diminta oleh khalifah untuk mengajari anaknya, dia tegas mengatakan, ilmu tidak mendatangi orang yang butuh, tapi orang yang butuh itu yang harus mendatangi ilmu. Keren sekali itu. Padahal yang minta siapa? Khalifah Amirul Mukminin Al-Mansur kalau tidak salah itu waktu itu. Zaman siapa? Banu Umayyah itu. Luar biasa itu. Dia tegas itu. Jadi manusia yang butuh ilmu yang harus datang kepada ilmu, bukan ilmu yang datang kepada dia. Jadi nanti jangan minta Soekardi datang ke bumi Pak Anang lawan butuh ilmu. Pak Anang kena ke bumi abdi kecuali ngopi ya itu. Lamun ngopi siap lah insya Allah itu. Itu. Abu Hanifah pun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal pun demikian. Jadi keren sekali itu para ulama itu. Menjaga marwah, menjaga wibawa ilmu supaya dia tidak tunduk kepada kekuasaan. Karena ketika dia tunduk kepada kekuasaan, ilmu semua beres. Lah kita ini yang awam bisa melihat bagaimana para orang yang kita sebut alim ketika dia berada di sini ngomong seperti ini, ketika dia di hadapan seorang penguasa, beda dengan ngomongnya. Laras kan kamar kan heboh tuh, ya. Itu contoh. Nah, Nabi mengatakan, uhzun lisanak, luruskan lisanmu. Itu sunnah itu. Meluruskan lidah untuk bicara benar itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya tadi sholat, zakat dan seterusnya. Baik, kita teruskan. Nah, itulah karakteristik ciri dari para hawari dan sahabat. Setia sekali mendampingi nabinya, setia sekali mereka itu menemani Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Nah, di sini lanjutannya ini. Ya, summa innaha takhalafa min ba'di khuluf. Tapi nanti di belakang akan ada banyak generasi yang lahir. Jadi di belakang para hawari, di belakang para sahabat yang memiliki sifat yang tadi itu berpegang teguh pada sunnah, melaksanakan perintah nabinya. Nah, di belakang hari itu nanti akan muncul generasi-generasi yaquluna ma la yaf'alun. Yaqulun, apa itu? Ngomong. Mereka ngomong apa-apa lah yang tidak yaf'alun mereka lakukan. Nyarita loba.
tapi gawena seeutik. Malah nyari tanah mah gede, tapi eueuh hiji nu dipigawe. Nah itu. Ya. Nauzubillah min dzalik ya. Dalam Quran kan disebut kabura maqtan indallah alladzi apa? Taquluna ma la taf'alun. Allah itu murka sekali. Kepada siapa? Kepada orang yang ngomong apa-apa yang dia tidak lakukan. Terlebih kalau yang ngomongnya itu adalah orang yang dikenal oleh lingkungan masyarakat sebagai ahli ilmu. Itu kan ayat umum tuh bagi siapapun. Jadi lain ustaz ngumpul nu diancam nu gitu Pak Ian nggak sami. Pak Yudi sama juga. Bapak juga sama. Jadi siapapun sama. Kalau ngomong tapi omongan itu tidak direalisasikan, tidak diimplementasikan, tidak diaplikasikan, tidak merealitas, tidak menyata, maka Allah itu murka sekali. Apalagi kalau janji. Padahal kan kemarin dalam waktu kita ngaji surah Al-Ma'arij kan, salah satu ciri dari orang yang al-musallin itu adalah orang yang wabi ahdihim ra'un, orang yang memelihara, menjaga janjinya. Kayak ngomong wae teu dipigawe itu sudah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah. Itu dosanya besar luar biasa. Murka Allahnya itu luar biasa. Kabura itu menunjukkan amat sangat besar. Kabura maqtan, amarah Allah itu amat sangat besar. Nah, itu. Nah, ini ciri generasi setelah sahabat itu loba ngomong sepi gawe. Gitu. Nyarita na muhade plok 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 plok. Tapi gawena eueuh. Nah, itu. Tidak menyata, tidak merealitas. Kan ada sindiran kepada ya kiai gawena teh nganitah batur zakat. Ari manehna asa karaka tingali zakat. Ya ustad gawe nganitah batur we cenah ieu sodako, tapi karaka tingali sodako. Dan macam-macam yang lain. Nah itu yang menjadi problem kita hari ini, keteladanan, uswah. Dari siapa? Dari para alim. Itulah mengapa ya saya tidak mengatakan saya alim. Ngan kadung geus diustadkeun bahasana gitu. Jadi nanti bapak-bapak nggak boleh segan ke saya itu. Jadi kalau melihat ya si Kardi geus rada nyimpang, tegur lah. Saya ini orang bebas saya mah. Jadi saya pernah ini ditunjuk-tunjuk di hadapan orang lain, saya masalah. Lah masalah kan saya masalah. Jadi jangan risih. Pak Kardi, ini bapak ini pernah ngomong gini, tapi Pak Kardi sendiri tegur saja. Nah itulah cirinya Islam. Tawassau bil haqq, saling mewasiati dalam kebenaran. Jadi jangan merasa ragu, jangan merasa risih. Hanya karena dia kiai, dia ustadz, dia ajengan, ketika kita menganggap itu keliru, kita diem aja. Nah itu nggak boleh. Saya selalu mengatakan ini dimanapun. Kalau kita mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh ahli ilmu, maka kita akan berdosa juga. Karena ahli ilmu itu pada akhirnya akan menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak pernah merasa bersalah dan keliru. Nah, itu tidak boleh. Jamaah al-muhajirin itu harus cerdas, kritis, menegur, tapi tentu dengan cara yang santun, cara yang baik. Kan begitu ya. Nah, kulil haq walau kana murud, pahit tetap harus disampaikan, cuma caranya yang harus benar. Pernah ini, tapi begitulah karakter orang kan tidak bisa disamakan ya. Pada satu ketika Nabi itu sedang duduk bersama Abu Bakar, ada Umar di sana, ada Abu Hurairah di sana, ada Nabi di sana. Kemudian Nabi pamit izin untuk meninggalkan tempat sebentar katanya, tapi kok lama begitu. Abu Hurairah itu nuturkan begitu. Ya. Kebetulan beliau sedang berada di satu kebun. Ya.
Siapa? Saya Abu Hurairah. Ada apa? Enggak, ini Anda meninggalkan kami dan cukup lama. Kami takut ada apa-apa. Sini, panggil. Nih, pegang 2 sendal saya. Sendal Nabi disuruh pegang oleh siapa? Abu Hurairah. Itu dalam Muslim dikisahkan. Dalam Kitabul Iman juga. Nih, pegang 2 sendal saya. Keluar, nanti siapapun orang pertama yang kamu temui, katakan kepada dia bahwa siapapun orang yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia masuk surga. Kebetulan orang pertama yang ditemui oleh Abu Hurairah siapa? Umar bin Khattab. Itu. Wah, ditepikan langsung. Sendal Nabi dikiokon, dicaritakan langsung jika tadi. Itu Umar nggak babibu, nggak ngomong apa-apa Pak Anak. Jangkung angin jika Pak Anak Umar teh. Langsung pukul sana, karena ulu hatina. Atuh ngajungkel. Jelma miskin kurang dahar, kurang gigi loh. Ya. Ditengkel ku jelma lu biasa gelut. Atuh ngajungkel langsung guprak cerik ka Abu Hurairah teh. Udah nyeri atuh. Angen akhirnya ditenggel. Satarikna ngajongkel. Nah, ari ente kunaon? Kamu ini ngomong apa? Saya ngomong ini karena diperintah Nabi. Nabi yang memerintahkan. Nu bener sih, nu balik mana lah mau kurang umar kan gitu. Keras orang. Mana nabinya? Tuh di sana. Ayo kita datangin Nabi. Datang tak dua. Kemudian kenapa kamu bilang itu Umar? Saya kan hanya melaksanakan apa titahmu. Dia tiba-tiba memukul saya. Kenapa Umar? Ya Rasul, apa benar apa yang dikatakan Abu Hurairah tadi? Benar. Apa kata Umar bin Khattab? La ya Rasul, jangan. Sebab nanti omongan tadi akan disalahpahami orang. Sebab tidak setiap orang itu memiliki pemahaman ilmu yang sama. Lamun tadi disebutkan sahawai anu nyarita lillallah ikhlas tina hatena. Pasti asusurkan meureun ke batur teh payat takilu geus we cukup teu kudu ibadah, teu kudu salat, teu kudu zakat, teu kudu sedekah, teu kudu naon deui puasa. Geus we asal ikhlas tina hate la ilallah. Itu Umar. Padahal kan maksud Nabi sebenarnya tidak begitu juga. Ya. Tapi begitulah kritik Umar kepada Nabi. Bahwa ada ilmu tertentu yang tidak bisa sembarangan disebar kepada sembarang orang. Numatak biasanya guru-guru itu akan melihat potensi anak ini di mana nih. Dia tidak akan paksakan itu ilmu ini untuk dikuasai oleh muridnya yang ini. Dia akan kasih kepada yang lain. Begitulah Nabi cara mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Itu. Nah, terus yang kedua, ciri mereka itu wa yaf'aluna ma la yu'maru, dan mereka melakukan ma apa-apa la yang tidak yu'maru, diperintah. Jadi tadi maloba ngomong eueuh gawe, ya maloba gawe ngan teu make dasar atau tidak pakai aturan. Tidak ada perintahnya. Hihidenganan we. Ya kan negara ini dibuat ada undang ayat Pancasila, undang-undang dasar 45, turunana undang-undang kan terus sampai ke peraturan. Nu dijanjikeun naon, nu diprakeun naon. Eta sarua jeung kitu sabenerna mah. Dina aturan eueuh supaya bisa asup jeun we ku sorangan. Wa yaf'aluna ma la yu'mar. Mereka melakukan apa yang tidak diperintah. Ingat, saya harus mengatakan agak tegas di sini. Tenanaonnya, ulah kunung ya, kunung wal. Jangan, biasa saja, nyantai ngaji mah. Sebab kieu ada banyak orang yang kalau ustadzna rada tegas teh, kunung aing mah cocok euy. Nah, itu. Jangan. Pokoknya ilmui saja, bawa asik saja, ngalap ilmu mah dibawa asik begitu kan. Supaya teh stres gitu. Jadi begini, Nabi itu pernah bilang
Wa inna maya ismi ummati fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup di belakangku nanti akan menemui banyak sekali ikhtilaf. Banyak sekali perbedaan-perbedaan, silang sengketa, selisih paham. Ya kan udah ayeuna sok dina YouTube, para siawe teh. Nu ieu kieu nu itu kitu leres teu dina YouTube. Nu ieu nyesatkeun itu, ieu ngapirkeun nu ieu. Nu ieu pun pasik itu nu aduh lieur urang ngabandunganna. Jujur saya sendiri prihatin gitu dengan perkembangan hari ini dengan media sosial yang luar biasa itu, karena tidak setuju atas pendapat tertentu langsung main sesat, main kafir dan seterusnya. Dan memang Nabi sudah mengatakan fasayara ikhtilafan katsira. Pasti akan menemui banyak sekali ikhtilaf. Apa pesan Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Itu nasihat Nabi yang terakhir itu di subuh hari sambil sahabat pada nangis semua karena Nabi menyampaikannya dengan amat sangat menyentuh perasaan ketika itu. Sampai ada yang bilang, ya Rasul, ini pesan terakhirmu. Pada berlinang air mata. Dan Nabi mengatakan, nanti setelahku kamu itu akan mendapati banyak silang sengketa, selisih paham. Dan itu kan, ingat, ikhtilaf itu akan memunculkan apa? Kedengkian kalau kita tidak bisa mengelolanya. Akan menimbulkan kemarahan, akan menimbulkan ketersinggungan. Ikhtilaf itu, perbedaan itu. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan hati yang lapang, ikhlas dan bersih hati, insya Allah perbedaan-perbedaan itu tidak akan menjadi soal apapun. Nah, itulah mengapa rahasianya tadi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atasmu untuk berpegang kepada sunnah dan juga sunnah para khulafa rasyidah yang ditunjuk atau yang dibimbing. Kan sunnahnya tadi kan seperti yang dikatakan oleh Nabi kepada Anas bin Malik, jangan ada dengki, harus bersih hati. Bahwa perbedaan itu pasti akan ada, tapi lamun orang bersih hati genwe manena insyaallah ya dalilna. Cek orang doib cantan tuh cek manena gen. Gitu saja, beres insya Allah. Ulah pakai kekeh gitu, merkedol. Ya. Gen eta malah zaman keur ngora liwat gitu, geus kolot mentong gitu. Capek-capek kolesterol ke naik, darah tinggi, tensi riweuh ya. Nah, itu. Mikiran penyakit geus riweuh ya, mikiran pipasia gungkul gitu kan. Jadi apa tadi? Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Coba yang harus dicatat begini, kita harus hati-hati dengan dua keadaan kita ini. Mengatakan sesuatu tidak dikerjakan itu adalah dosa gede. Melakukan sesuatu tanpa aturan juga dosa gede. Artinya apa? Kita harus mengilmui apapun. Wala takum ma laisa laka bi'in. Inna sam'a wal basar wal afidata ulaika kana alhumas. Kamu jangan melakukan sesuatu yang kamu tak tahu ilmunya, karena pendengaranmu, penglihatanmu dan pikiranmu akan ditanya. Dipakai naon tak boga ceuli teh, dipakai naon boga mata teh, dipakai naon boga pikiran teh. Mengapa kamu melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu? Artinya apa? Ilmu menjadi pusat edar dari seluruh aktivitas kita selain iman yang mendasar. Nah itu. Ini harus dicatat betul oleh kita. Nah, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min. Jadi begini. Kalau situasinya sudah begitu, maksudnya situasinya itu orang sudah banyak ngomong tidak mengerjakan, orang banyak bekerja tapi tidak pakai aturan, maka kewajiban kita adalah menjihadi mereka. Di sini menggunakan kata-kata faman jahadahu. Siapa yang menjihadi, artinya bersungguh-sungguh mengajari mereka, mengingatkan mereka bahwa kamu jangan banyak omong saja, tapi kerjakan apa yang kamu omongkan. Kamu jangan mengerjakan ini, karena ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada dasarnya. Nah begitu.
Nah, kita bersungguh-sungguh untuk mengajari mereka itu dengan apa? Biyadihi, dengan tangan, ya. Ya mungkin sebagai guru kan bisa kan, atau sebagai penguasa, ya, mengingatkan saja. Ya. Fahuwa mu'min, maka dia seorang mukmin. Kemudian waman jahadahum bilisanihi, kita tak punya kuasa untuk apapun, tapi kita punya lisan untuk mengingatkan mereka. Kalau kita melakukannya, kita pun masih dikategorikan sebagai seorang mukmin. Ya. Kemudian waman jahadahum biqalbihi, siapapun yang menjihadi mereka dengan hatinya, bahwa mukmin, itu pun masih dikategorikan mukmin. Jadi maksud saya begini, hadis ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa ciri mukmin itu adalah al-amiruna bil ma'ruf, sesuai dengan judul yang ditulis Imam Nawawi. Ciri mukmin apa? Al-amiruna bil ma'ruf, orang yang menyuruh, mengajak kepada al-ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar. Ciri mukmin itu adalah orang yang mencegah dari kemungkaran. Jelema nu ngomong teu gawe, jelema nu gawe teu make aturan, eta teh kamungkaran disebutna. Paham teu? Ini luar biasa ini Imam An-Nawawi ini menulis. Jadi ciri mukmin teh tadi, mukmin itu harus menjadi al-amiruna bil ma'ruf, orang yang mengajak, menyuruh kepada pada yang sama dia an-nahuna 'anil munkar. Itulah mukmin. Jadi lamun urang ningali kitu cicing, cicing teh dina arti kieu. Heueuh rekut kuleungeun, leungeun urang teu boga kuasa pikeun nanda tangan nyeun perda, nyeun perpu, nyeun naon lah kitu nya. Pan lain penguasa, lain presiden, lain gubernur, lain menteri, lain ieu. Tidak bisa kita tuh menggunakan. Dengan lisan kita pun tak mampu, keluh lidah. Karena mungkin kita merasa aduh ini berisiko, atuh kuhat teh we. Sebab apa kata Nabi? Kata Nabi di sini, ya. Walaisa wara'a zalika minal iman habba khardal. Karena kalau kita pun tidak bisa melakukan, mencegah kemungkaran yang terjadi itu dengan hati, dengan mendoa kepada Allah, dengan menolak itu kemungkaran, maka berarti kita tidak punya iman. Nauzubillah. Jadi saeutikna kieu meureun, minimalna lamun urang teu bisa dakwah, teu bisa tabligh, teu bisa nasihat langsung, ngadoa ka Allah, ya Allah, pasian eta si eta hidayah atuh. Da ari nyaritana mah hale, ngan gawena nu can katingali hade. Itu dah. Ka Allah teh urang nyarita kitu. Ya Allah ya Rabb, cing pasian hidayah bimbing. Nyariosna mah tos sae kahartos munganjakal can katingali laku lampahna teh. Saperti naon ucapan? Tah urang teh ngadoa itu masih ada iman gitu. Tapi lamun kieu misalna kieu aya nu kitu urang keun oleh keurna, itu berarti kita tidak punya iman namanya. Katos teh ya. Jangan karena alasan apa tadi? Toleransi, karena alasan apa tadi? Ya tasamuh lah ya istilahnya itu. Alasan tidak ingin menyinggung. Nah kemudian kita keun lah. Jangan. Nafsi-nafsi make jaga di akhirat lain ayeuna gitu. Ngan meureun urang make cara kumaha aduh rada risih cigana ieu mah nitip pesan we lah ka Pak RT lah. Ya 2 RT ya, RT Cimahi jeung RT Bandung Barat ya gitu lah. Cing punten ieu ya itu. Itu bisa. Jadi jangan segan. Cuma tentu kita harus menggunakan cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang arif. Bahasa Sunda nama herang caina laukna beunang. Ulah diubek teuing sebab mau diubek mah lain kalah ka paeh di laukna gitu. Nah, inilah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Abdullah ibnu Mas'ud. Intinya adalah bahwa setiap nabi punya hawari, setiap nabi punya sahabat. Dan ciri sahabat itu adalah apa tadi? Bersih fikir, suci hati, dan dia siap membela dakwahnya para nabi.
Ciri mereka juga adalah memegangi sunnah Nabi dan taat mengikuti apa yang menjadi perintah Nabi. Tapi nanti katanya akan lahir generasi yang berbeda dari mereka. Loba ngomong, eueuh gawe, aya gawe teu make aturan. Tugas kita sebagai mukmin, nah tadi disebutkan oleh Nabi, al-amiru nabil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Kita harus menjadi orang yang al-amir, itu artinya orang-orang yang menyuruh, memerintah kepada kebaikan. An-nahu artinya orang-orang yang mencegah kemungkaran. Itulah tugas kita. Paham ya? Nah, jadi itulah Rasulullah sudah memberikan pesan kepada kita, tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Nah, itu tulisan yang di bapak-bapak itu hanya pendukung saja itu, ya. Jadi untuk bisa memahami, nanti saya akan kasih lagi tulisan itu beberapa hal yang lebih praktis juga, apa kira-kira yang bisa langsung diaplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau saya tanyakan itu sebenarnya sih case-case seperti ini banyak sekali dan sering, bahkan hampir tiap kejadian itu masalahnya selalu di apakah itu nafsu atau gimana. Kadang kita untuk memberikan yang tadi itu kewajiban kita sampai ke doa kan Pak Haji ya, untuk bisa menjelaskan atau memberikan masukan itu kadang kan nggak tahu, akhirnya kita cuek dan menyerahkan sepenuhnya ke hidayah Allah. Gimana cara menyikapi yang seperti itu Pak Haji? Iya, kalau cueknya itu yang salah, tapi kalau menyerahkannya kepada hidayah Allah itu sudah benar. Jadi maksudnya begini, ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang keliru dan salah, kemudian kita belum bisa mendapatkan akses masuk untuk bisa kata-kata menegur atau menasihati atau ngasih tahu, maka kita cari cara. Bisa melalui, tidak mesti langsung juga. Bisa melalui seseorang yang dipandang dekat oleh kita kepada dia. Siapa kira-kira? Tolong kasih tahu. Itu bisa. Yang tidak boleh adalah kita mengabaikannya, seolah-olah bahwa itu tidak ada. Itu yang tidak boleh. Kita tetap harus menyampaikannya, tapi dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Pesan Nabi itu kan sederhana. Balighu ani walau ayah, wahaddisu ani. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kita sering memaknainya begitu. Wahaddisu ani, dan ceritakan pula apa-apa yang dariku itu. Artinya sudah menjadi kewajiban kita. Cuma jangan dibumbui dengan kebohongan. Fala tukadzibu alayya. Jangan sekali-kali kamu berbuat bohong atas namaku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka dia sudah menempatkan dirinya di neraka. Jadi kemudian ada lagi, Nabi pernah menyampaikan sesuatu. Nabi mengatakan, falyubalighi syahidu minkumul ghaib. Yang hadir sekarang ini, ketika sudah tahu bahwa ini salah, itu benar, dan seterusnya, kewajibannya adalah menyampaikan kepada orang lain. Falyubalighi syahidu minkumul ghaib. Itu adalah khutbah Nabi ketika di Arafah. Kan Nabi itu hajinya cuma sekali dalam seumur hidupnya, dan salah satu pesan yang disampaikan oleh beliau itu. Jadi yang hadir sekarang ini harus sampaikan pada yang tidak hadir. Ayo sampaikan. Tentang apa? Nabi menyampaikan banyak ketika itu. Cuma tadi memang kita kadang-kadang aduh risih ya, kumaha ya teh bisa kasinggung gitu kan, serba salah kita. Itulah mengapa Nabi tadi memberikan peluang-peluang. Kalau kita bisa melakukannya dengan kuasa yang kita punya, kita lakukan itu. Atau mungkin tidak berharap nanti ya? Tidak berharap maksudnya? Berubah. Atau ucapan atau penyampaian kita itu jangan sampai berharap untuk berubah agar tidak kecewa atau gimana gitu. Kitanya? Ya. Kita yang menyampaikannya begitu. Ya. Jadi nggak suartepkan gitu. Ya. Nah, jangan. Itulah mengapa tadi lebih baik kita berdoa.
Jangan sampai sekali tidak. Jadi ikhtiar kita yang terakhir ketika tangan tak mampu kita melakukannya, lisan tak mampu kita menyampaikannya, maka berdoalah kepada Allah untuk hidayah yang Allah kasih kepada dia. Jadi itulah mengapa kita harus saling mendoakan. Ingat, doa kita kepada saudara kita dalam kegaiban saudara kita itu mustajabah. Utaros Ustaz Mukhlis. Betul kan Ustaz ya? Jadi kalau kita mendoakan seseorang, ya, saya mendoakan nih tanpa sepengetahuan Pak Didit, mendoakan Pak Didit untuk kebaikan Pak Didit, itu insya Allah akan dijabah. Karena itu adalah muncul dari ketulusan hati, kebersihan pikir. Jadi itu kan. Haram cuek main. Cuek itu haram. Wah, mis antep lah. Itu justru nggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar saudara kita itu mendapatkan hidayah Allah dituntun. Nah, gitu maksudnya. Bisa dipahami kira-kira apa ini ya? Jadi ulah kia saking wis kesal, aku masih awal lah, ayo peduli ya, nggak bisa begitu. Nah, bebel kehead setek umamane we. Kan dina Qur'an ge tos jelas ya. Wa'mur bil ma'ruf ma'rid anil jahili. Kita harus memerintahkan kepada ma'ruf dan kita abaikan orang-orang yang menolak. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Mereka menerima dan tidak itu urusan mereka, karena hidayah Allah yang menetapkan. Nah, kalau kita sudah yakin hidayah Allah yang menetapkan, urang moal nyeri hate lamun teu didenge. Jadi prinsipnya bagi mukmin malah ulah nyeri hatean, mata ulah berharap hidayah. Karena Allah nu ngahidayahan. Ikhlas. Mukhlis. Nah, itu Ustaz Mukhlis itu sudah ikhlas itu. Sabar. Ada lagi? Boleh? Satu lagi nggak apa-apa. Silakan. Boleh. Masih berkaitan dengan yang dipertanyakan tadi. Kalau faktornya misalkan tidak mengingatkan teman agar itu karena secara pribadi juga sebenarnya masih banyak celah dan kekurangannya. Jadi iya. Itu gimana tuh? Menyampaikan kebenaran itu begini. Qur'annya sudah sangat jelas ya. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i itu seperti itu. Nah, maksud saya kita menyampaikan sesuatu yang sudah kita ilmu. Yang kita sudah ilmu itu artinya kita sudah tahu bahwa ini adalah kebenaran yang Allah kasih kepada saya. Persoalan kita masih berkekurangan dalam praktik itu adalah soal lain. Tapi kewajiban kita sebagai mukmin menyampaikan kebenaran itu adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditahan oleh karena kekurangan kita dalam beramal. Justru itu harus menjadi apa? Menjadi motivasi bagi kita. Paham dah maksud saya? Ya. Jadi ulah kieu, aduh urang rek nita tahajud urang wae belang betong kene. Itu jangan berarti kita tidak menyampaikan ilmu tahajud kepada orang lain. Paham dah maksud saya? Ya. Itu. Jadi jangan sampai kita terhenti karena kekurangan kita untuk menyampaikan apa yang kita ketahui. Sampaikan saja. Mudah-mudahan dengan cara menyampaikan Allah kasih kekuatan batin kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Punten, mengapa Kardi itu sok mamake topi nu warna kieu sabada ibadah haji? Hiji we paingan supaya bisa ngejaga itu ya. Kata maksudnya supaya bisa menjaga diri saya saja untuk tidak melakukan kemaksiatan dan banyak melakukan kebaikan, itu saja. Ya. Jadi mau diganti ku peci pet, ku topi pet atau naon kan begitu. Meureun sekali teh rada era ari di kopi bodas kalakuan kasebeuleun gitu. Jadi Pak Arga maksud saya, jangan sampai kekurangan amaliyat kita itu menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Justru kita berharap kepada Allah dengan cara kita menyampaikan itu,
kita mendapatkan kekuatan batin untuk bisa mengamalkan. Itu yang insya Allah para asatidzah rasakan seperti itu Pak Didi. Ya. Tidak ada itu Ustadz yang benar-benar, tidak ada lah. Saya, siapa yang tahu saya? Allah dan saya sendiri Pak. Itu. Itu. Itulah mengapa saya ke istri itu, ayo kritik. Ya. Dicarikan gitu, hari bener mah. Itu. Saya tidak akan marah itu. Ulah pun terpandang itu pun bojo sok nyaris kieu. Ulah bapak wae cenah nyaramahan batu. Bapak ge diceramahan ku mamah. Gitu. Saya terima saja itu. Apalagi kan dia murid ngaji saya, jadi tahu ilmunya itu. Kan dia murid ngaji saya itu dulu. Jadi gitu pandang ulah bapak wae nyaramahan. Bapak kudu ceramahan ku mamah. Saya ya itu aja. Memang benar kok. Gitu. Jadi begitu ya. Tapi bisa dipahami kan? Jadi jangan sampai terhenti menyampaikan kebenaran karena kita masih merasa kurang. Enak irana pina tuh beneran karena begitu. Cukup 2 saja ya. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberi semangat. Seperti yang tadi subuh saya sampaikan. Innalikuli amalin syirrah walikuli syirratin fatrah. Setiap amal sok aya sumangatna, tapi palebas sumangat sok aya bosenna gitu dah. Tah lamun bosen letih jengah urang teh dipake keur ngalaksanakeun sunnah Nabi, insyaallah urang beruntung, tapi lamun lain ti eta urang bakal cilaka. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.